Halo, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi bersama kami Per11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai branching. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Coki Penanda Sirait dengan NIM 12S24012 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Margaret Bunga Sutompul dengan NIM 12S24006. Baiklah teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang branching. Jadi teman-teman sudah tahu tidak apa itu branching? Saya akan menjelaskan sekilas mengenai branching. Jadi teman-teman, branching itu adalah suatu struktur diagram yang alurnya ada ataupun banyak yang terjadi melalui alih kontrol berupa percabangan. Dan terjadi apabila kita dihadapkan pada kondisi dengan dua pilihan yang berbeda, yaitu true ataupun false. Di dalam menggambarkannya, kita membutuhkan simbol kotak keputusan ataupun decision. Kemudian, branching terbagi atas dua, yaitu branching yang bersyarat dan tidak bersyarat. Jadi yang bersyarat yang pertama if, yang kedua if else, yang ketiga nested if ataupun if else majemuk. Nah, yang kedua yaitu logaritma dengan if yang tidak bersyarat, yaitu Goto. Goto merupakan instruksi untuk mengarahkan eksekusi program menuju pernyataan yang diawali dengan suatu label. Label merupakan suatu pengenalan ataupun identifier yang diikuti dengan tanda titik 2. Kemudian, di sini kami diberikan soal yang merupakan lanjutan dari soal yang pertama, TO1 Juragan Buku. Di TO soal yang pertama itu, yaitu membahas tentang Ucok dan Butet yang ingin menjadi seorang duo entrepreneur dan ingin membangun sebuah startup yang dimulai dengan membuka toko online dan menjual buku. Nah, sekarang kami akan melanjut dengan tugas TO2 Juragan Buku. Kami akan membuatnya, yaitu yang membahas tentang Butet yang pergi pada hari Minggu bersama ayahnya. Jadi, begini cerita algoritma tentang logaritma yang ingin kamu buat. Pada hari Minggu, Butet diajak oleh ayahnya ke kota. Dalam perjalanan pulang, ia berada dalam satu kendaraan umum bersama seorang pustakawan. Untuk mengisi waktu, Butet berbincang bersama sang pustakawan dengan menjauh protokol kesehatan. Maklum masih pandemi. Dalam perbincangan tersebut, Butet ingin tahu lebih banyak mengenai karakteristik buku dan serba-serbinya. Butet sangat ingin menikmati perbincangan tersebut. Dari perbincangan bersama sang pustakawan, Butet mengetahui dua hal baru, yaitu hal yang pertama, adanya buku yang penerbitnya tidak dilakukan melalui suatu penerbit tertentu. Penerbitan ini disebut dengan self-publication. Buku yang dipubliskan secara mandiri tidak dituliskan oleh penerbitnya. Kemudian, hal menarik kedua dari kategori kualitas buku. Menurut sang pustakawan, kualitas buku dapat dikategorikan menjadi 5. Kategori ditentukan dari rating yang diperoleh buku. Berikut ini adalah pengkategorian buku yang tertinggi. Sebuah buku hanya dapat dikategorikan ke dalam satu kategori saja. Kategori buku ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, buku-buku itu dikategorikan berdasarkan ratingnya. Yang pertama itu adalah best pick, di mana minimal ratingnya adalah 4,7. Yang kedua adalah must read, yang dimana minimal ratingnya adalah 4,5. Yang ketiga recommended, yang dimana minimal ratingnya adalah 4. Yang keempat adalah average, yang dimana minimal ratingnya adalah 3. Dan yang kelima, yang terakhir adalah low, di mana ratingnya di bawah dari 3. Nah, karena kita sudah tahu kategorinya, maka kita akan lanjutkan algoritmanya, yaitu keesokan harinya Butet menyampaikan pengalamannya pada Ucok. Butet berpendapat bahwa dua hal menarik yang diperolehnya dari sang pustakawan dapat diintegrasikan ke dalam program yang mereka sudah kembangkan. Dari analisis Ucok, perlu dilakukan perubahan pada bagaimana program membaca input dan memberikan keluaran. Nah, perubahan pada inputnya yaitu untuk buku yang dipublikasikan secara mandiri, user harus memasukkan triple dash atau contohnya seperti ini. Yang kedua adalah perubahan pada output. Nah, pada output ditambahkan satu segmen tambahan yang menunjukkan kualitas buku. Segmen kualitas dituliskan sesuai dengan perkategorian di atas, yaitu best pick, must read, recommended, average, ataupun low. Nah, karena kita sudah tahu algoritma soalnya, maka kita pun membuat
flowchart dari algoritma yang sudah diberikan. Nah, langsung saja kita ke algoritmanya dan akan dibacakan atau dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Borel-Leaf logarithm. Yang pertama kita harus membuat main terlebih dahulu. Yang kedua kita buat declare, yaitu menggunakan tipe data string. Kita membuat penerbit, format ebook, dan kategori. Kemudian yang kedua saya akan mendeklar tahun terbit dan stok dengan menggunakan tipe data integer. Yang ketiga yaitu menggunakan tipe data real dengan mengisi harga pembelian, minimum margin, dan ratingnya. Kemudian lanjut, kita input ISBN. ISBN kita tulis dengan huruf besar sesuai dengan declare yang kita buat di atas. Yang kedua yaitu input judul, kemudian input penulis, input tahun terbit, input penerbit, input format ebook, input harga pembelian, input minimum margin, dan input stok, serta input rating, yang dimana penulisan dari input ini harus sesuai dengan semua kata-kata yang sudah kita declare di atas. Kemudian bagian if. Nah, di percabangan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, karena tugas kita adalah membuat branching dari suatu algoritma, maka kita pastinya menggunakan percabangan, yaitu percabangan if atau permisalan, di mana kita sudah mengetahui bahwa kategorinya di sini tadi, bahwa kategorinya jika ratingnya lebih besar dari 47 atau 47, maka dia akan melakukan best pick. Kemudian selanjutnya, nah di percabangan ini, di branching ini, kita sudah menginput rating, maka rating kita input itu akan diprogres oleh si program logarithm ini. Jadi ketika kita membuat ratingnya lebih besar daripada 4,7, maka dia akan mengoutput kategorinya, yaitu best pick. Jika rating kita yang kita berikan itu lebih kecil, maka dia akan mencabangkan kembali atau memisalkan kembali apakah rating itu lebih besar daripada 4,7 atau mungkin tidak. Nah, jika tidak, maka dia akan ke selanjutnya, yaitu rating lebih besar sama dengan 4,5. Jika rating yang kita berikan itu lebih besar dari 4,5, maka dia akan berkategori must read. Jika tidak, maka akan lanjut lagi ke sini. Dia akan dibandingkan. Jika rating kita itu lebih besar daripada 4, maka dia akan recommended. Jika tidak, maka dia akan lanjut ke selanjutnya. Jika rating kita lebih besar sama dengan 3, maka dia akan berkategori average. Tetapi jika rating kita yang kita berikan itu adalah lebih kecil daripada 3, maka dia akan kategori low. Kemudian ketika semuanya sudah diprogres dari apakah lebih besar dari 47, 45, 43, maka dia akan di-output sesuai dengan kategorinya. Nah, outputnya itu sendiri dimulai dari awal tadi, yaitu dari ISBN, judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format ebook, harga pembelian, minimum margin, stok, input rating, dan yang terakhir adalah kategorinya, sesuai dengan permintaan dari tugas tadi, yaitu outputnya ditambah oleh kategori. Nah, karena kita sudah tahu apa outputnya, maka kita akan menjalankan programnya. Nah, kita sesuaikan dengan contohnya. Di sini kodenya adalah ini. Baik, akan saya lanjutkan. Yang pertama kita harus input, yaitu kode buku tersebut ataupun ISBN-nya. Kemudian yang kedua yaitu judul bukunya, The Science of Self-Control. Kita input. Kemudian yang ketiga yaitu kita input nama penulisnya. Nah, setelah kita input, lanjut kembali kita input tahun terbitnya, yaitu 2021. Selanjutnya yaitu input penerbitnya dengan menggunakan
garis triple dashes. Selanjutnya input format e-book-nya. Kita menggunakan formatnya atau tidak. Jadi di sini kita tidak menggunakan format e-book ya teman-teman. Jadi kita jawab dengan no. Kemudian input harga pembeliannya. Dimana harga pembelian kita yaitu 35,98. Selanjutnya kita input minimum marginnya, di mana minimum margin kita bernilai 1,11. Selanjutnya kita input lagi stoknya, di mana kita memiliki stok sebesar 41 buah. Lanjut, kita input rating. Di sini saya akan membuat ratingnya 5.0. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, jadi di sini kita masuk ke input terakhir yaitu ratingnya, di mana dia itu akan di-rankingkan atau dibandingkan. Jadi, semisalkan rating kita lebih besar sama dengan 4,7, maka dia akan dikategorikan sebagai best pick. Tetapi jika tidak, maka dia akan dibandingkan kembali. Nah, di sini kita mempunyai rating 5.0, maka itu otomatis lebih besar daripada 4,7. Nah, otomatis output yang akan diberikan pasti adalah kategori best pick. Nah, kita jalankan saja. Nah, betul saja. Karena rating kita lebih besar sama dengan 4,7, maka rating yang diberikan kategorinya adalah best pick. Nah, di sini output yang kita berikan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tugas yang tadi kita inginkan, yaitu perubahan pada input untuk buku yang publikasikan sebagai mandiri, user harus memasukkan triple dashes, dan outputnya itu pada luarannya ditambahkan satu segmen tambahan yang menunjukkan kualitas buku, seperti yang tadi yaitu kategorinya. Jadi output yang ada di dalam tugas ini sudah sesuai dengan ini. Namun bagaimana jika ratingnya kita buat lebih kecil daripada 4,7, maka apakah dia akan must read atau tetap best pick? Nah, mari kita coba. Di sini saya akan memasukkan inputnya kosong saja, karena kita hanya ingin melihat ratingnya, apakah ratingnya itu berhasil atau ada terjadi error. Kecil saja ya. Kita lihat aja. Nah, kita sudah sampai di ratingnya. Misalnya kita bikin ratingnya itu lebih kecil dari 4,7. Misalnya saja 4.6. Nah, 4.6 ini adalah rating yang lebih kecil daripada 4,7. Maka otomatis dan pastinya dia tidak akan masuk kategori best pick. Maka sistem akan membandingkan dia kembali ke false, ke else, yaitu di mana ratingnya itu lebih besar sama dengan 4,6. Maka kita lihat rating kita yaitu 4,6, di mana 4,6 ini lebih besar daripada 4,5. Maka otomatis dia akan masuk ke kategori must read. Mari kita lihat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena 4,6 lebih besar dari 4,5, maka dia bersifat true, bersifat benar. Maka dia masuk ke dalam kategori must read. Mari kita coba contoh lain yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membuat contoh yang lain lagi, yaitu dengan input nilai yang di bawah dari 4. Misalnya saya ingin menginput rating sebesar 3,8. Nah, kira-kira teman-teman, apakah teman-teman sudah mengerti 3,8 masuk ke kategori mana? Ya, benar sekali. 3,8 akan masuk ke dalam rating average, di mana rating tersebut merupakan lebih besar atau sama dengan 3,0. Jadi kita buktikan dengan logaritma kita.
Nah, selanjutnya saya juga buat pemisalan dengan membuat rating sebesar 2,5. Jadi kira-kira teman-teman dari rating 2,5 tersebut, apakah teman-teman sudah mengerti ratingnya ada di bagian mana? Baiklah, mungkin teman-teman sudah mengetahuinya dan kita akan buktikan 2,5 itu ada di rating. Baik, kita buktikan. Yap, 2,5 berada di rating low. Jadi teman-teman sudah paham kan alur dari logaritma yang ingin kita buat? Kemudian alurnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjabarkan sedikit lebih detail apa itu branching menggunakan yang kita gunakan. Jadi misalnya kita mempunyai rating 2,5, maka dia pertama-tama akan dieksekusi di bagian pertama ini dulu. Nah, ketika dia berada di sini, sistem akan melihat apakah 2,5 itu lebih besar dari 4,7 atau bukan. Jika bukan, maka dia akan lanjut ke sini. Lalu waktu masuk ke sini, sistem akan melihatnya lagi, apakah 2,5 ini lebih besar sama dengan 4,5 atau tidak. Jika tidak, maka dia akan lanjut lagi ke benching selanjutnya, ke permisalan selanjutnya, perbandingan selanjutnya. Nah, jika di perbandingan selanjutnya ini apakah 2,5 itu masih lebih besar sama dengan 4, jika tidak, maka dia akan lanjut lagi ke perbandingan yang selanjutnya. Nah, di perbandingan selanjutnya ini, sistem akan melihat apakah 2,5 itu lebih besar sama dengan 3 atau tidak. Jika tidak, maka dia akan memasukkan 2,5 itu dalam kategori low. Karena 2,5 memang lebih kecil dari 3,0, maka sistem otomatis memberikan bahwa dia itu adalah kategori low. Nah, begitulah cara sistem kerja branching pada tugas yang kami kerjakan pada saat ini. Nah, karena kita sudah mengetahui bagaimana cara kerjanya dan kita sudah menjabarkan satu persatu, maka kami akan menjelaskan apa saja kekurangan kami atau kesalahan kami dalam mengerjakan logaritma ini atau tugas yang algoritma yang tadi. Nah, kekurangan kami yang pertama itu adalah dalam mendeklarasikan suatu variabel di mana kami salah memasukkannya, di mana kami pada awalnya menggunakan tahun terbit itu menjadi string, di mana tahun terbit itu ternyata adalah sebuah integer, sebuah bilangan, tetapi kami memasukkannya ke dalam sebuah string yang bersifat tekstual. Lalu yang kedua yaitu pada output kami, di mana output kami ini adalah ada yang bersifat ada rating, tetapi kami lupa memasukkan rating dengan salah memasukkan rumus. Jadi sekian kesalahan kami meminta maaf atas kesalahannya, tapi kami sudah mengevaluasi dan memperbaikinya. Lalu kita lanjut bagaimana cara mensubmit tugas secara bertahap ke GitHub. Nah, pertama-tama kita kan sudah punya logaritmnya, maka kita save dulu. Setelah kita save, maka kita pindahkan dia ke akun GitHub kita. Misalnya seperti ini. Nah, ini kita langsung ke GitHub. Nah, nanti kita di GitHub ini kita nanti akan memasukkan logaritma kita ini. Lalu kemudian kita membuatnya dalam bentuk kode Java seperti ini. Java, lalu kita save juga. Kemudian kita salin. Setelah kita salin, kita masuk ke Visual Studio Code-nya, ke Java-nya, kemudian kita mengopinya di bagian sini. Nah, setelah kita copy bagian sini, maka kita harus men-save-nya. Iya. Save-nya. Nah, di sini kan jangan lupa kita menggantinya dengan T02. Nah, ketika kita sudah menggantinya T02, maka kita harus men-save-nya. Nah, sudah tersave, maka jika tersave, maka dia akan masuk ke GitHub desktop kita. Nah, setelah masuk ke GitHub desktop kita, kita masukkan nama pair kita.
yaitu T02 per 11 sesuai per kita. Kemudian deskripsinya telah menyelesaikan tugas. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan tugasnya, maka kita commit ke masternya. Nah, berhubung kami sudah commit ke masternya, sudah post origin, maka kami tidak akan post origin lagi. Tetapi untuk teman-teman semuanya, agar tugas kalian bisa masuk ke GitHub-nya, maka kalian ketik post origin. Maka setelah post origin, maka dia nanti akan masuk ke seperti ini. Nah, jika dia benar maka akan checklist, jika dia akan bilang sukses, jika dia salah maka dia akan salah atau gagal. Nah, sekian dari kami per 11. Jika ada salah kata atau salah dalam penjabarannya, kami minta maaf. Saya yang bernama Coki Pananda Sirait dan teman saya yang bernama Margaret Bongor Sitompul dengan NIM 1S24006 mengucapkan terima kasih telah menonton video sampai akhir. Semoga video yang kami buat bermanfaat untuk teman-teman dan Bapak. Terima kasih. Terima kasih.